Ini orangnya guys, tuh. Ini kita mau panen, mau ngambil sarang lebah. Halo guys, jadi saat ini kalau kita mau ngambil sarang lebah harus ada yang kita siapkan. Itu yang saya pegang itu dari sabut kelapa guys, supaya menimbulkan asap dan asapnya bertahan lama. Dan saya juga di sini temenin sama bapak saya. Jadi di bawah, di atas, persis di atas api itu adalah sarang lebahnya. Itu kurang lebih tingginya sekitar 50 meter. Tapi karena banyak banget apinya, jadi saya harus carikan daun muda, daun yang masih hijau gitu, yang belum mati, supaya nanti menimbulkan banyak asap. Supaya kalau banyak asap itu tawonnya itu agak puyeng guys. Jadi agak puyeng, jadi kalau pas nanti jatuh, walaupun dia masih bisa nyerang tapi agak oleng gitu ya, agak sakau dia. Lebah juga bisa sakau bosku. Ini jadi sudah saya bawakan daunnya, daun hijaunya, terus ya di ini kan aja guys, ditaruh aja di apinya, terus apinya nanti kita injak-injak, nah supaya menimbulkan asap seperti itu. Tuh bapak saya lagi persiapkan, karena apa ya, karena kita pakai awalnya mau pakai bambu, tapi karena mungkin tidak kuat bambunya, jadi kita ganti metode pakai ini, cukup dikait gitu guys. Nah, terus yang di ember itu adalah racun semacam racun serangga. Jadi kalau kalian pernah cium baygon, nah cium aja ya, jangan dimakan, nanti kalian akan namanya intoksikasi atau keracunan. Intoksikasi itu ada yang lewat makanan ataupun nanti lewat lewat sesuatu yang di luar gitu. Tapi ada dua biasanya guys, keracunan sama racun atau sama bisa gitu. Kalau racun itu adalah sesuatu yang dimasukkan dari luar, misalkan kayak makanan gitu, nah dimasukkan kayak apa gitu, nah itu jadi racun namanya. Tapi kalau bisa itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam pembuluh darah kalian, jadi misalkan gigitan ular atau apa, nah itu gitu. Nah jadi sekarang udah menimbulkan asap, dan kayaknya bapak saya juga sudah siap guys, sudah dilakukan. Dan ini kita tanpa pelindungan alat diri ya, karena rencananya sebenarnya malam, tapi kata bapak saya bisa kok sore katanya. Ya udah, jadi bapak saya juga nggak pakai APD. Kalau saya masih pakai jaket. Awalnya saya nggak pakai jaket guys, pakai lengan panjang aja, tapi saya pulang dulu sekalian ngambil kamera sama sarung tangan, kaos kaki. Ini apinya harus kita timbulkan asap dulu supaya itunya pusing. Nah ini karena tingginya cukup sebanyak kurang lebih 50 meter, jadi harus diinikan dulu bos, pakai bambu yang cukup panjang lah. Ini bambunya juga sesuai supaya pada proses tariknya nanti atau proses menariknya itu nggak terlalu susah. Nah jadi ini kita pakai kaitan, dikait saja, ditarik gitu, pakai kaitan nanti ditarik. Ini bambunya cukup panjang dan kita mau didirikan dulu guys. Ini karena panjang banget, jadi nggak bisa didirikan satu orang, harus dua orang guys. Tuh lihat bambunya panjang banget kan, jadi harus dibantu dua orang. Jadi saya bantu ngangkat, bapak saya nanti di ujungnya, pegang di ujungnya. Ini kalau proses pengambilan lebah begini nggak bisa sendirian, harus kerja tim juga lah supaya lebih gampang. Karena kalau lebah kayak gini biasanya ngejar guys. Nah itu guys, waduh tinggi banget kan.
itu nanti dikait aja. Jadi saya sudah siap itu ember yang isi racunnya tadi itu sudah dikasih anduknya itu seperti kita prinsipnya memadamkan api pada saat kebakaran di kompor gitu guys. Nah itu sudah dibasahkan. Ini bapak saya sudah siap narik, ditarik bos, ditarik. Ini auto ngejar guys. Tuh sarangnya tuh jatuh. Tuh saya duduk di sana, itu bukan saya tidak ada nih guys, itu saya lagi diserang, makanya saya tutupin muka saya karena dia pasti nyerang muka gitu. Ini mata saya juga masih kena tapi nggak sampai melengket banget, di pipi juga kena satu, tapi pas dia mau nyerang itu langsung kena handuk guys. Nih jadi saya berdiam dulu supaya dia tidak ngejar, dan lebahnya tuh ngejar bapak saya guys, makanya bapak saya nggak lagi di situ. Saya diam. Jadi biasanya kalau sudah ditarik begini lebahnya itu naik ke atas, dan naik ke atas terus juga ada juga yang di bawah gitu. Nah ini sarangnya nanti akan ada di bawah. Jadi saya diam dulu. Jadi kalau kalian mau coba-coba uji nyali, coba aja begini guys. Jadi kalau kayak pakai racun tadi itu sebenarnya handuk tadi awalnya itu mau ditutup di lubangnya, tapi lubangnya itu ternyata pas disurupnya ada dua gitu, jadi nggak bisa pakai handuk yang isinya racun tadi. Jadi kalau bisa pakai racun tadi sebenarnya nggak perlu lari kita guys, cukup ditutupkan di lubangnya, nanti kalau ditarik itu yang di dalam itu sudah mabuk gitu, udah mati dia di dalamnya gitu, jadi biar lebih gampang. Nah tapi karena ini siang dan juga lubangnya ada dua, jadi anduknya saya pakai di muka aja. Nah maka ini saya tutup. Nah gitu guys, saya berani jalan, sudah agak tenang. Nah ini saya sambil cari-cari sarangnya guys, sarang yang tadi karena proses ditarik tadi jadi apa ya, terhambur itu sarangnya pecah, karena itu kan cuma terbuat dari tanah dan ranting-ranting sedikit yang diambil oleh lebah tadi. Nah itu yang saya ambil itu adalah sarangnya guys, yang di tangan saya itu adalah sarangnya gitu, sarang lebahnya. Ini kalau di sini sih namanya tawan atau tabuan, lebih besar dari lebah, dan kalau nyengat lebih sakit karena dia apa ya, dia punya, kalau yang saya ketahui dia punya sejenis bisa juga gitu yang punya, tapi tidak semua jenis lebahnya itu punya dosis yang tinggi gitu. Kalau kena dosis yang tinggi biasanya langsung menimbulkan shock gitu guys, atau nanti ada kayak kalian kayak semacam alergi. Kalau kalian pernah alergi, nah itu kalau kalian alergi ke jenis serangga begini, kena serang terus biasa kena nanti bengkak, apalagi kalau bengkaknya misalkan kenanya di leher kan, disengatnya itu bengkak. Nah kalian bisa apa ya namanya itu, mukosa atau di bagian saluran napas kalian tuh bengkak. Nah akhirnya kalian itu meninggal bukan karena intinya, bukan karena lebahnya gitu, tapi adalah respon dari bisa di lebahnya itu. Jadi nanti apa ya, bengkaknya itu terus menghambat saluran napas kalian, ya meninggal deh. Ini saya maju sambil megang handuk guys. Saya nggak pakai kacamata, nggak pakai, biasanya sih orang pakai helm, pakai jas hujan gitu, pakai APD lengkap lah gitu kan. Ini kita semi pro aja lah, modal nekat guys. Tapi kalau bapak saya sudah pengalaman, kalau saya sih ini baru pertama guys ngambil lebahnya. Tapi dulu pernah sih naikin sarang lebah, tapi yang sudah nggak ada orangnya lagi. Ini yang saya pegang tadi itu asap-asapnya supaya dia tidak mendekat ke badan saya, karena itu sebenarnya di kepala saya masih ngejar-ngejar guys. Nah itu yang saya basah-basah, yang pegang-pegang begitu itu adalah lebahnya di tanah guys. Jadi kalau saya tutupin handuk dia mabuk, nggak mati gitu. Kenapa diambil sebenarnya ini, karena ini karetnya sudah mulai dibuka, ini kurang lebih 1 minggu dibuka supaya tidak membahayakan ke sayanya juga, karena yang nyadap karet di sini saya sendiri. Jadi harus dibersihkan dulu guys, karena yang dia bersarangnya di dahan yang mati, makanya juga sarangnya isinya juga dikit atau kecil, dia karena dia bersarangnya di dangkai, di apa ya, di pohon yang di ranting yang kecil gitu, dan juga rantingnya udah mau mati. Jadi ya mau gimana lagi, kita harus menyelamatkan gitu guys. Prinsip penyelamatan diri adalah selamatkan diri Anda sendiri dulu guys. Tapi biasanya kalau tawan-tawan seperti itu dia memang akan melakukan perpindahan gitu guys. Nanti setelah dia apa ya namanya,
setelah sudah cukup umurnya. Ini kan sudah tua gitu guys, jadi nanti habis ini dia bakal pindah gitu. Jadi ya sekalian aja kita ambil gitu kan, buat mancing. Itu kesukaannya gabus, kesukaannya itu guys. Halo gengs, jadi ini adalah hasil perburuan kita hari ini. Sarang tawon hampir kena mata guys diserangnya, tapi untung tadi ada ranjaunya jadi dia nggak kena. Jadi inilah sarang tawonnya, nanti kita pakai umpan mancing guys. Ini kalau dijual mahal bos. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tonton video berikutnya karena akan ada video yang jauh lebih menarik, yaitu adalah pengalaman saya mancing di malam hari lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.